Gada gadi gada oh. Hold up, Cause that bitch go pew when I shoot, it's on mute. That bitch go pew when I shoot, it's on mute. Koperasi maju, rakyat sejahtera, bersama membangun ekonomi, saling membantu dan berbagi. Koperasi go go go. Teori penawaran uang adalah teori yang menjelaskan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Teori ini juga menjelaskan peran uang dalam mengatur aktivitas ekonomi. Ada beberapa teori penawaran uang, diantaranya teori penawaran uang tanpa bank, teori penawaran uang modern. Teori penawaran uang tanpa bank. Teori ini menggunakan sistem standar emas, di mana emas menjadi satu-satunya alat pembayaran. Jumlah uang yang beredar di masyarakat ditentukan oleh emas yang tersedia. Teori penawaran uang modern. Teori ini menggunakan sistem standar kertas dalam kurung fiat money. Bank sentral berperan sebagai pembuat uang ini dalam kurung primer, sedangkan lembaga keuangan berperan sebagai pencipta uang sekunder. Penawaran uang dipengaruhi oleh kebijakan bank sentral seperti kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskoto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit selektif dan nominal, kebijakan menetap uang baru. Berikut adalah beberapa dampak positif dari penawaran uang. Pertama, meningkatkan pendapatan nasional, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan konsumsi masyarakat, meningkatkan jumlah barang yang beredar, menciptakan keseimbangan antar penawaran dan permintaan uang. Dampak negatif penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Perubahan penawaran uang dapat berdampak pada perubahan suku bunga, perubahan investasi, perubahan pengeluaran, perubahan pendapatan nasional, perubahan kesempatan kerja. Penawaran uang yakni bank sentral akan mencetak lebih banyak uang ketika pemerintah membutuhkan anggaran lebih. Untuk menjalankan program negara, penawaran uang juga bisa diartikan secara sempit dan secara luas. Teori permintaan uang. Permintaan uang adalah istilah yang digunakan oleh para ekonom untuk menerangkan alasan individu dan perusahaan memegang uang, bukan aset lain. Motif-motif permintaan uang. A. Motif transaksi transaction motive. Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. B. Motif berjaga-jaga precautionary motive. Didasarkan pada adanya ketidakpastian keadaan. C. Motif spekulasi spekulatif motive. Faktor-faktor permintaan uang. 1. Pengeluaran konsumen. 2. Biaya transaksi saham dan obligasi. 3. Perubahan harga secara umum. Teori penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Faktor penawaran. 1. Tingkat bunga. 2. Tingkat inflasi. 3. Tingkat produksi dan pendapat nasional. 4. Kondisi kesehatan dan kondisi perbankan. 5. Nilai tukar rupiah. Kurva permintaan dan penawaran. Berdasarkan ilmu ekonomi, penawaran merupakan segala barang dan jasa yang ada, sehingga bisa ditawarkan oleh penjual kepada pembeli pada suatu tingkatan harga di waktu tertentu. Selain itu, penawaran merupakan perbandingan lurus antara harga dan penawaran. Artinya perbandingan lurus antara harga dalam total barang yang dipromosikan. Contohnya seperti jika harga meningkat, maka penawaran juga akan naik. Sebaliknya jika harga menurun,
maka penawaran juga akan mengalami penurunan. Menurut Ibnu Khaldun, pengaruh penawaran ini ada karena untuk dapat menentukan harga. Apabila harga naik, maka penawaran juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Apabila harga turun, maka penawaran juga akan menurun. Beliau yakin bahwa yang mengakibatkan turunnya harga akan berdampak pada pedagang. Dan jika akibat dari tingginya harga juga akan menyulitkan konsumen, terutama pada rakyat yang miskin. Sebab menurut Ibnu Khaldun, bahwa harga rendah guna kebutuhan pokok, wajib dipertimbangkan tanpa merugikan produsen. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, harga naik tersebut dikarenakan adanya kenaikan populasi pembeli dalam permintaan di pasar. Maka dari itu, harga bisa naik karena adanya penawaran yang turun dari pergeseran kurva ke kiri, atau permintaan naik pergeseran kurva ke kanan yang berhubungan dengan fluktuasi harga. Sehingga naik turunnya harga terjadi karena adanya perbuatan-perbuatan licik di dalam pasar. Misalnya penimbunan barang yang dilakukan oleh spekulan. Produksi Islam tidak boleh menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan. Artinya dilarang untuk mengakibatkan hutan menjadi gersang. Sehingga dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Serta menimbulkan pencemaran udara karena kurangnya udara segar. Etika dan moral dalam kegiatan produksi ini dibatasi oleh aturan-aturan dan akan mempengaruhi fungsi pasokan barang dan jasa. Seperti halnya, jika proses produksi menghasilkan polusi, maka perlu dihitung biaya lingkungan atau sosial. Biaya produksi akan meningkat dan penawaran akan berkurang. Bayangin deh, semua barang yang kamu butuhin tiba-tiba hilang. Kira-kira apa yang bakal terjadi sama harganya? Pasti kamu pernah ngerasain harga barang melambung tinggi, kan? Itu bikin kita semua pusing. Nah, ternyata dalam perspektif Islam, ada faktor-faktor tertentu yang bikin penawaran barang dan jasa berubah. Yak, semak! Di dunia ekonomi Islam, penawaran dipengaruhi beberapa hal penting. Harga barang. Ketika harga naik, penjual biasanya bakal naikin penawaran biar untung lebih. Sebaliknya, kalau harga turun, mereka mungkin bakal kurangin penawaran. Biaya produksi. Semua biaya yang dikeluarkan buat bikin barang itu berpengaruh. Dalam Islam kita harus hati-hati agar biaya ini nggak bikin orang lain kesusahan. Permintaan pasar. Kalau permintaan lagi tinggi, penjual jadi lebih semangat buat naikin penawaran. Etika bisnis. Dalam Islam, penipuan dan eksploitasi itu dilarang. Ini bikin penjual lebih bijak dalam menentukan penawaran. ¿Quieres? Oh.